Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memanjangkan usia kita dengan kesehatan yang prima, dilimpahkan dengan rezeki yang halal, dan selalu diberikan kebahagiaan serta kesejahteraan. Pertemuan kali ini saya sengaja membuat video ini dalam rangka memberikan perkuliahan kepada mahasiswa Stein Negeri Bengkalis, pada mata kuliah Budaya Melayu. Pada pertemuan awal ini saya akan menjelaskan tentang budaya. Yang jelas pada mata kuliah ini ada dua kata, yang pertama budaya dan yang kedua kata Melayu. Kita bahas tentang kata budaya. Memang sangat banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli tentang budaya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa pokok tentang pengertian budaya. Dari beberapa pengertian yang saya pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa budaya itu menurut saya merupakan semua sistem kehidupan. Semua sistem kehidupan manusia yang terpola dan mengandung nilai-nilai kearifan untuk mengatur perangai pada setiap tahapan kehidupannya. Jadi ada beberapa kata atau frase kunci dalam pengertian budaya yang saya kemukakan. Pertama, sistem kehidupan. Jadi budaya itu berkaitan dengan sistem kehidupan. Sebagai suatu sistem, maka kehidupan itu akan menjadi lebih teratur, lebih terarah, lebih bernilai, dan lebih ranggi ketika berkaitan dengan budaya. Kemudian tentu saja sistem kehidupan ini berkaitan dengan manusia. Jadi kalau kita bicara budaya, maka kita akan berkaitan dengan semua tingkah pola, sifat, sikap, perbuatan manusia. Kemudian di dalam budaya juga mengandung nilai-nilai kearifan. Tentu saja kearifan di sini berkaitan dengan kearifan lokal atau kejeniusan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Tujuannya untuk mengatur perangai, untuk mengatur sikap sifat pada semua tahapan kehidupan kita. Itu pengertian budaya berdasarkan pemahaman saya. Kemudian berdasarkan pengertian Dewan Bahasa, Kamus Dewan yaitu dari negeri jiran Malaysia pada tahun 2005, bahwa budaya itu sebagai kemajuan pikiran, akal budi, cara berpikir, berkelakuan, dan sebagainya. Jadi kita berbudaya itu karena adanya ide, gagasan, pikiran atau akal yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Kemudian ada beberapa hal penting juga yang berkaitan dengan pengertian budaya. Pertama, perkataan budaya berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu, yaitu budi dan daya. Diksi budi yang dipinjam dari bahasa Sanskerta berarti kecergasan, cergas atau tangkas atau cakap. Jadi yang dimaksud di sini adalah kecergasan pikiran
bagaimana kita tangkas berpikir, keterampilan berpikir, dan akal. Kemudian diksi daya, yang kedua daya, ialah perkataan Melayu Polinesia yang bermakna kekuatan, kuasa, tenaga, dan pengaruh. Jadi daya itu memberikan dampak yang luar biasa pada semangat. Jika dicantumkan kedua diksi tersebut, maka terjadilah kata budaya yang bermakna tenaga pikiran, usaha rohani, atau kuasa menggerakkan jiwa. Jadi sangat berkaitan dengan semangat kita dalam berbuat atau beraktivitas sesuatu yang akan membentuk budaya-budaya tertentu. Selanjutnya, pengertian budaya dari Ibnu Khaldun. Pertama, kata Ibnu Khaldun, budaya merujuk kepada kebiasaan cara hidup. Jadi semua kebiasaan cara hidup merupakan rujukan dari budaya. Semua aktivitas kehidupan kita, mulai dari dalam kandungan hingga ke dalam liang lahat, yang kita sebut sebagai kitaran kehidupan atau daur kehidupan. Kedua, budaya membedakan manusia dengan hewan. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita berbicara tentang manusia atau kemanusiaan, semua tingkah pola yang dilakukan oleh manusia, bukan hewan, yang berbeda dengan hewan. Hewan ini biasanya berdasarkan naluri yang sudah semula jadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, manusia dapat menyesuaikan cara hidup dengan alam sekeliling. Jadi berbudaya berarti menyesuaikan diri dengan cara hidup terhadap alam sekeliling. Dan ini sangat berkaitan dengan budaya Melayu. Mencintai alam lingkungan di sekitaran. Kemudian proses penyesuaian melahirkan budaya yang berbeda-beda antar kawasan. Adaptasi seperti kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain padang, lain ilalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi ada suatu proses di situ yang bisa kita lihat akan melahirkan budaya-budaya pada kehidupan kita. Itu beberapa pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Dari beberapa pengertian budaya yang saya pelajari, kita lihat sangat banyak pengertian budaya ini, maka saya dapat memberikan suatu simpulan tentang pengertian budaya. Di dalam kata budaya itu ada beberapa hal yang terkandung. Satu, budaya bukan hanya bersifat kebendaan, tetapi juga perangai atau perilaku manusia. Jadi jangan kita anggap budaya itu merupakan hasil dari suatu proses, tetapi ternyata dia sebenarnya atau sejatinya budaya itu adalah proses atau perbuatan kita. Jadi bukan hasil, bukan hanya hasil gitu. Kedua, budaya mencakup pikiran, akal budi, ide gagasan, perasaan, adat istiadat, kebiasaan hidup manusia. Jadi berkaitan dengan otak, kemudian berkaitan dengan hati, perasaan, juga semua tingkah pola atau kerenah kehidupan manusia. Poin ketiga, budaya merupakan hasil dari proses belajar.
semua kehidupan kita ini sebenarnya merupakan proses belajar, apapun bentuknya. Dari proses belajar itulah kita senantiasa melakukan perubahan, merenungi diri untuk melakukan perubahan terhadap suatu kesalahan yang pernah kita alami, sehingga itulah merupakan cara kita hidup untuk melakukan atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga melahirkan budaya tersebut. Poin keempat, budaya merupakan proses perjuangan terhadap alam dan zaman untuk perwujudan kebahagiaan dan kedamaian, bukan kerusakan. Ada dua hal yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang pertama, alam. Alam ini merupakan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi alam merupakan bentangan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, untuk kita olah. Kemudian zaman inilah yang berkaitan dengan kemajuan kita, kemajuan yang berkaitan dengan pola pikir manusia, ide gagasan manusia. Tentu saja juga ini pengaruh dari izin Sang Pencipta. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan. Tetapi apabila itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka ia akan berakibat fatal pada kehidupan kita. Poin yang kelima, budaya bersifat kompleks dan historik. Jadi kalau kita bicara budaya, maka akan masuk berbagai segi kehidupan, akan bercampur dengan berbagai bidang keilmuan atau interdisipliner keilmuan. Ini bicara budaya, nanti bisa berkaitan dengan agama, akan berkaitan dengan politik, akan berkaitan dengan ekonomi, akan berkaitan dengan semua perangai kita dan sebagainya. Jadi dia kompleks dan juga akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat historis atau aspek sejarah, dan itu tak bisa kita pungkiri, terutama berkaitan dengan bentuk fisik, alur kehidupan, keturunan dan sebagainya. Keenam, budaya merupakan suatu cara hidup manusia yang dijalani secara turun-temurun. Jadi, budaya itu sifatnya turun-temurun. Sosialisasi yang diberikan oleh nenek moyang atau ibu bapak kita, datuk nenek kita kepada orang tua kita kepada kita, kemudian kita seterusnya kepada keturunan kita yang lain. Terjadi sosialisasi seperti itu sehingga terjadilah proses turun-temurun. Nah, disitulah budaya itu bisa berkembang dan bisa saja berubah, karena budaya itu memang bersifat dinamis. Jadi ketika kita berbicara tentang budaya, maka kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Semua yang berkaitan dengan diri kita pada dasarnya adalah budaya. Budaya, baik budaya yang kita ciptakan maupun budaya yang sudah diciptakan sejak lama. Baik itu berdasarkan zaman maupun berdasarkan kodrat alam. Demikian dan terima kasih, semoga berfaedah. Silakan saja menggali lebih dalam pemahaman kita tentang budaya, terutama budaya Melayu yang sangat erat kaitannya dengan tuntunan ajaran Islam. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.